A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi thayyibin thahirin. Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya yang suci Al-Qur'anul Karim berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Kata fitrah secara leksikal bermakna watak dari ciptaan suatu maujud. Namun dalam istilahnya mempunyai pengertian yang beragam. Dan yang kita maksudkan daripada fitrah di sini tidak lain adalah sisi-sisi universal yang terdapat pada setiap manusia dan mendasari sifat serta kecenderungan hakiki manusia dalam menerima agama dan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun mengenai fitrah manusia kepada Tuhan dan agama, kurang lebih terdapat 3 pandangan. Pertama, membenarkan keberadaan Tuhan merupakan pengetahuan yang bersifat fitrahi bagi setiap manusia. Fitrah dalam pengertian ini adalah fitrah akal yang berhubungan dengan sistem pengenalan dan pengetahuan manusia. Kedua, manusia secara huduri dan syuhudi internal dirinya memiliki pengetahuan kepada Tuhan, dan manusia berdasarkan potensinya masing-masing mendapatkan pengetahuan huduri dari Tuhan tanpa perantara. Ketiga, fitrah manusia kepada Tuhan adalah kecenderungan natural, kecenderungan alami dan esensi yang terdapat dalam diri manusia, yakni kecenderungan dan keinginan kepada Tuhan merupakan hakikat penciptaan manusia. Allamah Syahid Murtada Mutahari dalam mengomentari pandangan pertama berkata, sebagian orang yang berpandangan tentang kefitrahan pengetahuan kepada Tuhan, yang mereka maksud dalam hal ini adalah fitrah akal. Mereka berkata bahwa manusia berdasarkan hukum akal yang bersifat fitrah tidak membutuhkan premis-premis argumentasi dalam menegaskan eksistensi Tuhan. Dengan memperhatikan tatanan eksistensi dan keteraturan segala sesuatu, maka otomatis dan tanpa membutuhkan argumen, manusia mendapatkan keyakinan tentang keberadaan Sang Pengatur yang Maha Kuasa. Murtada Mutahari, Majmu'e Asar, jilid 6, halaman 934. Pandangan kedua tentang fitrah adalah manusia secara fitrah mempunyai pengetahuan huduri, suatu bentuk pengetahuan presentif, yaitu hadir pada dirinya terhadap masalah
ketuhanan, bukan dengan ilmu husuli yang diperoleh lewat argumentasi akal. Yakni manusia mempunyai hubungan yang internal dan hakiki dengan penciptanya. Dan ketika manusia memandang ke dalam dirinya, ke internal dirinya, dia akan menemukan hubungan tersebut. Karena kebanyakan manusia sibuk dengan kehidupan materi di luar dari eksternal dirinya, maka dia tidak mendapatkan hubungan tersebut dengan penciptanya. Tapi manusia pada saat memutuskan hubungannya dengan kesibukan kehidupan materi dan dunia, atau saat manusia kehilangan harapan dari sebab-sebab materi, barulah manusia merasakan hubungan tersebut yang terdapat dalam dirinya. Fitrah bentuk ini diisyaratkan dalam Al-Quran, bahwa ketika manusia berlayar di lautan, kemudian angin topan datang dan ombak menggulung kapalnya dan tenggelam, saat itulah manusia membutuhkan suatu penolong yang dapat menolong dirinya dari mara bahaya tersebut, yang mana inilah yang diisyaratkan adanya fitrah manusia kepada suatu wujud mutlak, yakni hak subhanahu wa ta'ala, yang dalam kondisi kritis dia akan segera mengangkat manusia dan menolong manusia dari bahaya yang mengancam jiwanya. Adapun fitrah dalam pandangan ketiga juga bukan fitrah akal atau pengetahuan husuli yang sederhana, tetapi yang dimaksud adalah fitrah kalbu. Allamah Syahid Mutahari kembali dalam persoalan fitrah berkata, fitrah kalbu adalah manusia secara khusus diciptakan berkecenderungan dan berkeinginan kepada Tuhan. Dalam diri manusia telah diletakkan suatu bentuk insting pencarian Tuhan, kecenderungan kepada Tuhan, cinta dan penyembahan kepada Tuhan, sebagaimana insting kerinduan kepada ibu dalam watak seorang anak. Anak-anak yang baru dilahirkan, meskipun belum memahami makna kesadaran nyata, tetapi terdapat dalam dirinya apa yang tidak disadarinya, berupa kecenderungan kepada ibu dan kerinduan kepadanya. Dalam wujud manusia terdapat kecenderungan seperti ini, suatu kecenderungan agung dan transenden, yakni kecenderungan penyembahan dan kecenderungan kepada Tuhan. Kecenderungan inilah yang membawa manusia ingin berhubungan dengan suatu hakikat yang mutlak, suatu hakikat yang transenden, dan ingin dekat kepada hakikat tersebut serta menyucikannya. Fitrah manusia yang telah diciptakan Tuhan dan diletakkan pada diri manusia dalam bentuk tabiat penciptaan. Dengan tabiat tersebut, manusia menerima agama dan menyembah serta mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akhir dari ayat ini kita melihat isyarat Tuhan, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, kebanyakan manusia tidak menyadari adanya fitrah ini, sehingga manusia jauh dari hak subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian manusia tidak mengakui hakikat Allah subhanahu wa ta'ala. Sekianlah kita punya pembahasan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.